Warahmatullahi wabarakatuh. Definisi korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan upaya penegakan hukumnya. Nah, secara konsepsional, bentuk-bentuk korupsi itu sendiri menurut Syed Hussein Alatas dibagi menjadi 7 tipologi, yaitu yang pertama korupsi transaktif. Yang kedua ada korupsi yang memeras. Yang ketiga ada korupsi investif. Yang keempat ada korupsi pekerabatan. Yang kelima ada korupsi defensif. Yang keenam ada korupsi otogenik. Yang ketujuh dan yang terakhir ada korupsi dukungan. Nah, peran pendidikan anti korupsi dalam pemberantasan tindakan pidana korupsi disadari atau tidak, pendidikan merupakan ujung tombak dalam memerangi wabah korupsi yang sedang menjangkiti bangsa ini. Sebagai ujung tombak, tentunya peran pendidikan anti korupsi menjadi sangat vital bagi tercapainya salah satu tujuan negara Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Tujuan negara tersebut akan sulit tercapai jika korupsi masih menjangkit hampir seluruh kehidupan bangsa ini. Untuk itu akan dibahas lebih jauh bagaimana sangat mendesaknya kebutuhan atau pendidikan anti korupsi dalam membantu mengurangi korupsi yang sedang mencekram bangsa ini. Nah, model-model pendidikan anti korupsi yang pertama, model terintegrasi dalam mata pelajaran. Yang kedua, model di luar pelajaran melalui kegiatan eksternal kurikuler. Yang ketiga ada model perbudayaan pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas. Nah, peranan pendidikan kewarganegaraan yang pertama itu memajukan sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu ada tentang ranah politik, ranah sosial, ranah ekonomi, ranah hukum. Dan yang kedua, menampilkan sikap positif terhadap perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Yang ketiga, memahami hakikat dan arti penting hukum bagi warga negara. Secara singkat, dapat disimpulkan dalam poin berikut. Ada memahami pengertian hukum, mempelajari hakikat hukum bagi warga negara Indonesia, mengetahui unsur-unsur hukum. Yang 4 itu ada kasus korupsi Indonesia. Kasus korupsi tambah timah yang merugikan negara hingga 270 triliun merupakan isu kompleks dengan berbagai faktor yang saling terkait. Yang pertama, lemahnya penegakan hukum, struktur tata kelola yang bermasalah, ada faktor internal dan faktor eksternal, dampak keuangan negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.